Teman-teman bingung ketika mau login Verval atau login SP Datadik atau login kemana muncul verifikasi login dan diminta kode OTP? Nanti akan saya jelaskan ya. Jadi selamat datang kembali di channel Ngapakpedia teman-teman. Buat yang belum tahu channel Ngapakpedia silahkan di subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari dunia kerja operator sekolah. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ngapakpedia akan menjelaskan tentang kode OTP. Jadi nanti akan saya jelaskan dan saya praktikkan juga pemahaman teman-teman yang harus dilakukan operator sekolah saat diminta OTP di akun Verval atau akun Dapodik. OTP adalah Google Authenticator. Nanti kita akan jelaskan dan praktik aktivasi Google Authenticatornya itu seperti apa. Karena kalau praktik aja nggak paham ya percuma. Kalau dijelaskan aja tapi nggak praktik ya juga percuma juga. Jadi kita jelaskan dua-duanya ya. Kita lakukan dua-duanya. Oke. Yang pertama kita jelaskan dulu tentang akun. Jadi seorang operator sekolah itu harus paham 3 jenis akun, teman-teman. Akun yang pertama itu adalah akun Dapodik, yang biasanya kita gunakan untuk login web SP Datadik, web PIP, dan web BOS. Itu akun Dapodik. Nah, yang kedua ada akun SDM Data. Biasanya digunakan untuk Verval PD, Verval PTK, e-ijazah, dan Verval SP. Ya. Dan akun yang terakhir adalah akun PTK Datadik. Ini adalah akun masing-masing guru yang biasanya digunakan juga untuk login info GTK. Itu sama, akun PTK Datadik ya akun info GTK-nya guru tersebut. Gitu ya. Jadi nanti ketika aktivasi harus paham 3 akun ini dulu ya. Kalau sudah paham baru kita jelaskan tentang OTP-nya itu apa ya. Kalau yang udah paham boleh di skip ke tahap berikutnya. Kalau yang belum paham ya kita jelaskan. Jadi saya pakai bahasa sederhana aja ya teman-teman. OTP itu adalah kunci rahasia yang harus kita masukkan ketika kita akan login ke web tertentu. Web tertentunya ya tadi ada Verval PD, Verval PTK gitu ya. Sehingga sangat aman dari percobaan login oleh orang lain. Karena setiap login itu kita harus melihat OTP tersebut di HP kita gitu, teman-teman. Jadi nggak mungkin orang lain itu bisa login karena HP-nya ada di kita gitu ya. Kecuali orang itu punya email kita dan passwordnya ya itu beda lagi ceritanya. Yang kedua, OTP itu muncul di aplikasi Google Authenticator. Nah, aplikasinya seperti ini, teman-teman. Nanti saya tunjukkan ya. OTP itu terus berganti setiap 30 detik. Jadi, kalau teman-teman udah login, kemudian logout, itu ketika login ya ganti lagi kodenya ya. Nah, setiap kita login harus selalu input OTP lagi. Nah, aplikasinya ya seperti ini bentuknya. Google Authenticator, kalian bisa cari di App Store atau Play Store bagi pengguna Android ya. Jadi itu pemahaman tentang OTP-nya dulu dan sumber OTP-nya ya di aplikasi ini. Kalian bisa lihatnya di sini, oke? Kemudian selanjutnya tentang permintaan OTP. Tadi di awal sudah saya tunjukkan permintaan seperti ini. Di samping adalah tampilan permintaan OTP. Ini ya, jadi OTP-nya kita masukkan di sini sebelum kita login ya untuk akses web tertentu. Nah, OTP itu bisa dilihat di aplikasi Google Authenticator ketika Anda sudah aktivasi nih teman-teman. Ya, saya contohkan ya. Saya contohkan, jadi ketika teman-teman itu sudah aktivasi Google Authenticator sebelumnya dengan scan QR Google Authenticator tentunya di web tersebut itu nanti ada OTP. Contoh tampilan OTP begini ya. Kita tunjukkan dulu. Sabar, saya mirror dulu ya teman-teman ya. Saya mirror HP saya dulu. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, ini sudah. Jadi, langkah pertama silakan teman-teman buka nih aplikasi Google Authenticator kayak gini dibuka aja. Nah, ini OTP. Kalian bisa lihat di sini dia waktunya berputar ini 30 detik, teman-teman ya. Jadi nanti ketika sudah 30 detik OTP ini ganti. Ini adalah OTP untuk Google Authenticator SDM data saya ya. Karena yang sudah saya aktivasi adalah akun SDM data. SDM data itu apa? Ya Verval PD, Verval PTK, Verval SP, e-ijazah itu pakai OTP yang ini. Nah, nanti saya tunjukkan cara aktivasinya
Untuk yang satunya lagi yaitu akun Dapodik. Nah, lihat. Nah, ganti kan ya, setiap 30 detik itu ganti. Itu contoh OTP-nya. Jadi ini yang dimasukkan ke sini, teman-teman. Oke? Kalau kalian sudah aktivasi ya. Permasalahannya muncul ketika kalian belum pernah aktivasi, tetapi langsung muncul permintaan OTP kayak gini. Belum aktivasi di aplikasi, tapi kok tahu-tahu langsung diminta OTP. Ya nggak akan bisa tahu OTP-nya ya. Solusinya untuk poin ketiga ini hanya satu saat ini ya. Kalau kemarin-kemarin ada alternatif, ada cara gitu ya, ada kode rahasia gitu. Sekarang udah nggak bisa. Jadi teman-teman, kalau belum aktivasi tapi sudah muncul permintaan seperti ini, silakan minta reset Google Authenticator ke operator dinas. Gitu ya. Itu nggak lama kok, nyampe 5 menit kalau prosesnya lancar gitu ya. Ada juga yang pakai surat permohonan, ada yang cukup pakai WA gitu, tergantung di dinas kalian seperti apa ya. Nah, kalau sudah di-reset ya, nah ini nanti teman-teman persiapan sebelum aktivasi Google Authenticator. Ini perlu teman-teman perhatikan bahwa setelah reset atau memang baru mau aktivasi Google Authenticator, itu ya cara aktivasinya sama ya. Setelah reset maupun baru, itu ya sama cara aktivasinya ya. Kemudian ini juga penting teman-teman, jadi saran saya, saat mau aktivasi sebaiknya di laptop dan sebaiknya aktivasinya di laptop ya, dan siapkan HP untuk memfoto QR code-nya, agar ketika nanti error, kita bisa scan dari foto QR tersebut, gitu. Jadi, ketika kalian mau aktivasi itu, siapkan kamera untuk memfoto QR-nya, gitu ya. Selanjutnya, wajib download aplikasi Google Authenticator dulu sebelum proses aktivasi. Jadi, kalau mau aktivasi, pastikan di HP-nya sudah ada aplikasinya ya. Dan yang keempat, disarankan di jam-jam sepi, karena takutnya ya servernya sibuk gitu ya, nanti malah repot ya. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan menempuh langkah aktivasi Google Authenticator. Nah, yang pertama, kita download aplikasinya, kemudian kita pastikan di jam di HP dan di laptop itu sama ya, kalian bisa lihat sendiri. Kemudian, buka aplikasi Google Authenticator di HP, kemudian gunakan akun Gmail yang sama sebaiknya dengan akun yang akan diaktifasi Google Authenticator. Tapi kalau memang tidak bisa sama ya enggak apa-apa ya. Kemudian klik tanda plus di bawah dan pilih pindai QR Code. Nanti kita praktikkan ya. Ini saya tuliskan langkah-langkahnya dulu. Kemudian buka laptop dan login ke web yang akan digunakan untuk aktivasi. Kemudian aktifkan Google Authenticator sekarang sehingga tampil QR Code. Lalu foto atau SS dulu QR Code-nya agar kita amankan. Ini yang penting nomor 8 nih ya. Kemudian yang 9 baru teman-teman scan QR Code tersebut. Lalu jika tidak ada respon apa-apa silakan refresh aplikasi di HP Anda. Jadi aplikasi Google Authenticator-nya di-refresh ya. Yang terakhir, mari kita praktekkan. Oke, jadi kita praktekkan di sini. Saya tampilkan HP saya. Kita praktekkan dulu ya. Sebentar, kita mirror lagi. Ini kalau agak lama ya enggak apa-apa ya teman-teman ya. Karena ya memang butuh penjelasan dan butuh prakteknya. Oke, sabar. Ini saya sedang mirror dulu. Oke. Pertama, di sini saya sudah download aplikasinya. Kita buka aplikasinya. Kemudian di sini kan saya sudah ada SDM data. Kalau teman-teman masih kosong ya enggak apa-apa. Nah, di sini teman-teman silakan pastikan loginnya itu menggunakan email yang sama untuk untuk yang mau diaktifasi ya. Nah, kalau misalnya belum ada di sini, kalian bisa pilih tambah akun di bawah. Klik tambah akun, lalu masukkan akun yang Gmail yang mau diaktifasi, gitu ya. Misalnya akun Dapodik, ya kalian tambahkan akun Dapodiknya di sini. Gitu, oke? Kalau yang teman-teman pakai Yahoo, boleh pakai Gmail yang lain, nggak apa-apa. Nggak harus Yahoo-nya. Tambahkan Gmail lain, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah ada akunnya, kemudian teman-teman klik tambah di sini, ya, klik tambah di sini di bawah, lalu pindai kode QR. Klik di sini. Nah, udah. Kalau sudah seperti ini, baru teman-teman buka ininya. Ya, buka laptopnya. Di sini saya sebentar. Nah, ya. Kemudian karena ini SDM data sudah saya aktivasi, jadi saya mau aktivasinya yang SP Datadik nih, teman-teman. Atau akun Dapodik ya.
Jadi prakteknya seperti ini, kita login, masuk, nah kita close, nah kita pilih aktifkan sekarang nih, karena saya mau mengaktifasi ya. Kita klik aktifkan sekarang, nah ini kita pilih tampilkan QR code, di sini kita klik, ya. Nah kalau sudah, teman-teman ini screenshot dulu, sebaiknya screenshot dulu. Kalian boleh foto atau boleh di ini, saya contohkan di HP saya ya. Sebentar, saya mau foto dulu, biar aman. Nah, ini saya foto. Sudah saya foto artinya di HP saya sudah ada, tadi di screenshot di laptop juga sudah ada. Oke, selanjutnya kita buka QR code-nya, buka Google Authenticator-nya, kemudian kita klik plus di sini, ya. Kemudian kita pilih pindai, lalu arahkan ke sini. Nah, langsung muncul teman-teman ini, Dapodik. Ya, ini kalau teman-teman jaringannya bagus, kameranya bagus, dan jamnya sudah sesuai, maka akan seperti ini. Sehingga ketika teman-teman mau login, kita masukkan di sini nih, ya. Itu yang Dapodik ini ya. Kalau yang atas SDM data, karena saya sudah aktivasi, yang bawah itu akun Dapodik. Nah, kita masukkan di sini 764575, ya. Kemudian kita klik lanjutkan. Autentikasi 2 tahap berhasil diaktifkan, kita klik lanjutkan. Nah, nanti ketika masuk, maka akan diminta OTP. Nah, OTP-nya ya yang ini nih, ya. OTP-nya yang itu, 443790. Kita verifikasi kode, set. Nah, begitu teman-teman, sudah berhasil login dan sudah berhasil aktivasi. Gitu caranya ya. Jadi, ini jangan sampai hilang. Kalau misalnya Bang, ini terhapus gimana? Nggak apa-apa. Kalau terhapus, kalian sudah punya screenshot-nya tadi. Kita scan ulang lagi. Gitu. Makanya saya minta kalian foto atau scan ulang atau di screenshot biar aman, teman-teman. Oke, jadi untuk kedepannya ketika teman-teman login ya, ketika teman-teman login ya kalian harus input lagi. Tidak hanya sekali, pokoknya setiap login, maka ini diminta OTP lagi nih. Ya, 821997. Ini kan ada waktunya nih. Contoh, waktunya habis. Nah, teman-teman baru verifikasi. Ya ini nanti kodenya nggak sesuai. Harusnya kodenya nggak sesuai gitu ya. Tapi ini kok bisa gitu. Harusnya nggak sesuai ya. Nah ini ternyata bisa teman-teman. Oke. Lucu. Oke, intinya seperti itu. Silakan teman-teman praktekkan cara aktivasinya. Saya sudah jelaskan dan saya sudah contohkan cara aktivasinya sehingga akun saya baik ya, berarti saya jelaskan kembali di sini ya. Kita escape dulu. Saya jelaskan yang ini ya. Saya jelaskan ini bedanya. Jadi kalau teman-teman mau login ke akun Dapodik, berarti SP Data, Dik, PIP atau BOS, lihatnya yang ini. Yang Dapodik nih di bawah. Kalau teman-teman loginnya ke SDM Data, baik itu verbal PD, verbal PTK, ijazah, ya teman-teman lihatnya yang SDM Data. Nah, kalau yang PTK yaitu email masing-masing PTK, yaitu beda lagi ya, karena kan PTK-nya banyak. Jadi ini saya hanya contohkan atas dan bawah aja. Kalau yang guru ya caranya sama, cuma prosesnya di sini emailnya beda-beda tiap orang gitu, teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara aktivasi Google Authenticator dan penjelasannya. Semoga teman-teman lebih paham dan bisa lebih tenang. Sebenarnya ini bagus sekali, bagus sekali. Saya sangat setuju dengan adanya Google Authenticator karena keamanan data sekolah kita jadi lebih terjaga, teman-teman. Oke, terima kasih. Jika ada yang masih kesulitan, silakan tinggalkan pesan aja di kolom komentar. Nanti kita coba bantu cari tahu solusinya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian. Dan tentunya subscribe buat yang belum subscribe. Oke, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.